그 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari 11 TJKT 2 akan menceritakan sedikit tentang Sumpah Pemuda. Saya Naura Yerulandari. Saya Anggun Fitri Wijayanti. Jadi tepat nanti bulan Oktober depan adalah Hari Sumpah Pemuda. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober. Adanya hari tersebut menunjukkan bahwa peristiwa Sumpah Pemuda begitu penting bagi bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda dipelopori oleh pemuda pahlawan nasional pada saat era penjajahan Belanda. Bermula dari Kongres Pemuda I, lalu kemudian dilanjut dengan Kongres Pemuda II, yang akhirnya tercetuslah Sumpah Pemuda. Pelaksanaan Kongres Pemuda I. Terdapat 3 pertemuan dalam pelaksanaan Kongres Pemuda I. Pada pertemuan pertama dibuka dengan pidato oleh Ketua Kongres yaitu Muhammad Tabrani. Beliau meminta kepada seluruh pihak yang hadir di dalam kongres tersebut untuk turut serta menjadi pilar bagi perjuangan kemerdekaan. Pertemuan pertama berlangsung pada 30 April 1926 di gedung Friedrich Meslarslok atau Gedung Bappenas. Pertemuan kedua pada 1 Mei 1926 membahas topik berkaitan dengan kedudukan perempuan. Pada pertemuan ketiga tanggal 2 Mei 1926, Muhammad Yamin membahas tentang penggunaan bahasa Melayu. Pinatoan juga turut serta menjadi pembicara yang membahas pentingnya umat Islam dan Kristen untuk bersatu dan melepaskan kefanatikan satu dengan yang lainnya. Adapun hasil dari Kongres Pemuda I diantaranya yaitu cita-cita bangsa Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalakkan persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah, mengakui dan menerima cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian dari rapat tersebut juga membentuk susunan panitia. Yang pertama diketuai oleh Sugondo Jojo Sepito atau PPPI. Kemudian wakil ketuanya ada RM Joko Masaid atau Jong Java. Sekretarisnya ada Muhammad Yamin atau Jong Sumatera Nenbon. Bendaharanya ada Amir Syarifuddin atau Jong Bataksbon. Kemudian ada para pembantunya yaitu pembantu 1 ada Johan Muhammad Jai atau Jong Islamitenbon. Pembantu 2 ada RK Josongkana atau Pemuda Indonesia. Pembantu 3 ada RCL Senduk atau Jong Slebes. Pembantu keempat ada Johannes Leimina atau Jong Ambon. Pembantu yang terakhir ada Muhammad Rohani Soid atau Pemuda Kaum Betawi. Adapun pelaksanaan Kongres Pemuda II, terdapat 3 pertemuan dalam kongres ini. Pertemuan pertama pada tanggal 27 Oktober 1928 pukul 9.30 sampai 23.30 dengan topik pembahasan mengenai bahasa Melayu yang diraskan sebagai bahasa politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertemuan kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 dari pukul 8 sampai pukul 12 di gedung OS Java Bioskop atau saat ini merupakan Jalan Medan Merdeka Utara, membahas topik mengenai pentingnya pendidikan nasional bagi seluruh anak Indonesia. Pertemuan ketiga berlangsung di hari yang sama, yaitu
tanggal 28 Oktober 1928 pada pukul 17.30 sampai 23.30 di Gedung Indonesian Club Gebun. Adapun 5 hal yang dibahas dalam pertemuan ini meliputi arak-arak pandu, penyampaian dari relemen untuk panduan, penyampaian dari pergerakan pemuda Indonesia dan pemuda di tanah luaran oleh Soenario, pengambilan keputusan dan penutupan kongres. Hasil dari pelaksanaan Kongres Pemuda II menjadi ikrar yang saat ini disebut dengan Sumpah Pemuda. Isi dari ikrar tersebut adalah: Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Begitu semangat pemuda pada era dulu dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai generasi pemuda saat ini, hendaknya dapat melanjutkan semangat tersebut dengan turut bangga menjadi pemuda Indonesia dan menjaga persatuan dengan saling menghormati satu sama lainnya. Makna dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dari seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, yakni tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Meskipun terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi pada hakikatnya adalah satu. Momen peringatan Sumpah Pemuda ini hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk bersatu dalam memaknai perbedaan sebagai keunikan, alih-alih untuk memecah dan menjadi sumber konflik. Dengan persatuan, generasi muda dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya. Dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.